Pemerintah optimistis bisa menangani virus corona tanpa harus menetapkan lockdown. Bagaimana kesiapan berbagai unsur pendukung? Apakah memang lockdown tidak terlalu perlu untuk Indonesia? Kami akan langsung membahasnya bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kalla dari kediamannya di Jakarta. Selamat sore Pak JK. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak JK, bagaimana Anda melihat penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup tepat menurut Anda, Pak? Iya, tentu di mana-mana perlu ada peningkatan perbaikan upaya. Karena yang pertama ialah keterbukaan informasi yang betul-betul terbuka gitu kan. Berapa jumlah yang terpapar, berapa yang dalam pengawasan dan sebagainya perlu terbuka supaya masyarakat tahu di mana dia harus waspada, cara apa dan sebagainya. Di dunia ini begitu. Karena itulah yang pertama seperti itu, sehingga juga langkah-langkah yang tepat dapat kita ambil secara bersama-sama. Baik Pak JK, ini yang menarik juga Anda sempat mengatakan untuk menimbang opsi lockdown, tetapi saat ini pemerintah belum juga ingin melakukan lockdown. Kami akan membahasnya nanti Pak JK dan juga pemirsa, karena kita akan ikuti dulu kumandang azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Yusuf Kalla. Pak JK, Anda masih bergabung bersama kami? Ya. Baik, Pak JK, Anda sempat mengatakan untuk menimbang opsi lockdown ini dilakukan oleh pemerintah, begitu. Apa menurut Anda pertimbangannya untuk melakukan lockdown? Apakah saat ini kondisinya sudah begitu daruratkah untuk melakukan hal ini, Pak? Coba lihat angka tadi yang disampaikan. Artinya penyebaran sekarang pertama tiap hari 30% naiknya kan. Ada yang sembuh 10%, tapi kenaikannya tiap hari 30%. Ya, Anda bayangkan nanti pada akhir bulan ini bisa sudah mencapai 500 kalau tren ini jalan terus, begitu kan? Karena itu maka untuk mencegah penyebaran yang cepat itu memang rumusnya setiap orang bisa secara rata-rata itu menyebabkan terinfeksi yang lainnya itu 4,7 orang per orang itu kan, perkaliannya. Jadi apabila tidak kita batasi pergerakan orang, maka bisa makin meluas ini keadaan seperti yang terjadi di Korea, di Iran, di Italia, tentu sebelumnya juga di Cina. Ini semua terjadi seperti itu, maka salah satu cara yang efektif ialah mengurangi pergerakan yang kita kenal dengan lockdown. Baik, Pak JK, tetapi ini ada statement atau pernyataan dari juru bicara COVID-19 Ahmad Yuryanto yang mengatakan lockdown ini sendiri bisa dikatakan kurang efektif karena melihat kasus dari kapal Diamond Princess di Yokohama, Jepang, di mana saat diisolasi mereka ini justru lebih cepat begitu untuk penyebarannya. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Itu terjadi di kapal yang dalam suatu tempat yang sama ada 3.000 orang. Lebih 3.000 orang yang tentu tiap hari juga bisa bergaul. Kalau lockdown yang terjadi masing-masing tinggal di rumah, itu berbeda sekali apa yang terjadi di kapal itu. Justru lockdown itu akibatkan maka pergaulan kita memang dikurangin, tidak seperti di kapal itu yang dimana 3.000 orang tinggal bersama-sama. Ya memang banyak menyalahkan itu terjadi karantina. Sebenarnya bukan di karantina di kapal itu. Baik Pak JK, kemudian Anda juga mengatakan perlu pertimbangan matang. Apa saja sebenarnya hal-hal yang perlu dipertimbangkan Pak JK, tetapi nanti dijawabnya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Baik, Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan perbincangan Pak JK. Jadi kalau menurut Anda pertimbangan dengan matang ini maksudnya seperti apa, Pak? Apa saja hal yang harus dipertimbangkan dengan matang? Pertama harus disiapin logistiknya, disiapin tentu persediaan makanan di suatu kota, dan juga masyarakat harus betul-betul disampaikan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Baik, kalau untuk perekonomian sendiri seperti apa sebenarnya langkah atau antisipasi untuk ataupun juga kebijakan untuk terkait memang nantinya jika dilakukan lockdown ini, Pak JK? Dalam kondisi hari ini
Yang pertama pertimbangan pertama yang tertinggi keselamatan masyarakat. Soal perekonomian soal kedua. Tidak bisa lagi kita berbicara perekonomian tumbuh apabila kasus ini berkembang 30-40% per hari. Tidak bisa lagi pertimbangan ekonomi lagi, harus pertimbangan kemanusiaan. Saat ini juga pemerintah sudah membentuk gugus tugas dan juga sudah ada beberapa juga hal yang dilakukan. Dan menurut Anda apakah ini sudah maksimal, Pak JK? Hilang. Ya. Apa? Hilang tadi. Iya, Pak. Oh baik, Pak JK. Jadi kalau kita melihat hari ini, tadi juga pemerintah sudah membentuk gugus tugas begitu untuk menangani percepatan penyebaran dari COVID-19 ini. Kemudian juga dengan hal-hal yang sudah dilakukan sejauh ini, apakah menurut Anda sudah maksimalkah, Pak JK? Ya tentu pembentukan tim itu hal yang baik. Tadi saya hadir rapat di tim itu sebagai ketua PMI dan ketua daerah masjid. Tentu pertama yang kita harap bahwa tim itu mengkhususkan pada saat pencegahan dan juga mengurangi suatu dampak yang lainnya. Urusan pengobatan, urusannya itu urusan rumah sakit di bawah Depkes tentunya. Karena itulah maka kita harus bersama-sama pemerintah dan masyarakat bekerja bersama-sama secara memerangi masalah ini. Ini perang besar, ini perang semesta ini. Baik, Pak JK, tapi musuhnya tidak kelihatan. Iya. Baik, Pak JK, kalau memang tadi Anda hadir, apakah juga sempat dibahas terkait dengan WHO yang sudah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi agar mengumumkan status darurat nasional, tetapi hingga saat ini pemerintah tampaknya juga belum ada untuk penetapan status tersebut. Apakah ini tadi sempat dibahas juga, Pak JK? Ya, dinyatakan darurat nasional atau tidak sama saja. Yang paling penting tindakannya darurat kan. Artinya tindakan harus segera, cepat, dan karena kita berperang dalam waktu terbatas, koordinasi harus baik dan logistik harus baik. Hanya logistik sebagai memerangi wabah itu harus lengkap dengan maskernya, harus lengkap dengan segala macam kebersihan dan sebagainya, dan juga ketersediaan fasilitas lainnya itu harus tersedia, harus diadakan itu dengan cepat, segera, tanpa memperhitungkan katakanlah faktor-faktor lain demi keselamatan manusia, masyarakat Indonesia. Baik, nampaknya juga tapi masyarakat ini masih merasa pemerintah ini kurang sigap, begitu kurang cepat terkait dengan penanganan hal ini. Kalau kita melihat pemerintah daerah begitu di Solo, ini status KLB sudah diterapkan di sana, kemudian juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahkan juga hari ini sudah menetapkan bahwa sekolah semua diliburkan selama 2 minggu ke depan begitu. Tetapi tampaknya pemerintah pusat ini justru kalau kita melihat mengapa lebih lama begitu, Pak JK, dalam membuat keputusan untuk bisa meng-cut penyebaran dari COVID-19 ini sendiri? Saya kira pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah cepat. Karena sekarang ini seperti katakan tadi sudah menyebarnya 40% per hari. Maka apabila tidak segera dibuat tindakan yang tegas, maka akan terjadi kecepatannya bisa dalam waktu 1 minggu bisa mencapai 1.000. Baik, tapi artinya kalau apa yang dilakukan pemerintah daerah saat ini, Anda juga melihatnya sudah tepatkah? Oh iya, itu pemerintah daerah lah yang paling penting melihat daerahnya. Karena yang melihat seperti apa disampaikan oleh Gubernur DKI Anies, itu kan penyebaran DKI kan sudah jelas. Dan apa yang digambarkan oleh Gubernur itu ternyata jauh lebih banyak dibanding apa yang secara resmi dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, Pak JK, Anda juga merupakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, begitu. Kemudian ini kan kita sebentar lagi, 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kemudian bagaimana juga Anda mengantisipasi penyebaran virus corona? Kita tahu dalam bulan Ramadan ada ibadah-ibadah yang dilakukan dalam jumlah masa yang banyak seperti sholat tarawih, begitu. Kemudian biasanya ini ada kegiatan buka bersama. Bagaimana ini untuk pencegahan ini, Pak JK? Ya wajib kan puasanya. Tarawih dan buka bersama itu sunnah. Kalau dalam keadaan begini sunnahnya di nomor 2 kan, tapi yang penting wajibnya harus terlaksana dengan baik dan masyarakat selamat gitu kan. Jadi bisa saja
tarawih dikurangi ataupun terbatas atau ditadakan di suatu tempat yang berbahaya, itu tidak apa-apa. Itu dalam agama justru dianjurkan seperti itu. Baik, dan untuk disinfektan masjid juga masih tetap dilakukan ini Pak JK ya hingga saat ini? Ya, sekarang kita lakukan 10 masjid per hari. Insya Allah dalam minggu depan ini kita akan tingkatkan 50 per hari. Sehingga target 10.000 hanya untuk DKI dan daerah sekitarnya serta di Jawa keseluruhan itu akan kita selesaikan dalam waktu 1,5 bulan. Baik, terima kasih Pak Yusuf Kala sudah bergabung bersama kami.